Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Puji Astuti Nasution. Saya akan menampilkan tugas video presentasi saya melalui bab yang berjudul Perkembangan Bahasa Indonesia. Materi perkembangan bahasa Indonesia ini terdiri dari 4 pokok hal penting. Yang pertama, kita akan membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia. Yang keempat, kedudukan bahasa Indonesia. Dan yang kelima, fungsi bahasa Indonesia. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini telah tumbuh dan berkembang bahkan sebelum bahasa Indonesia dideklarasikan pada Bahasa Persatuan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Lalu, timbullah sebuah pertanyaan, mengapa dari sekian banyak bahasa yang tersebar di Indonesia, justru bahasa Melayu yang menjadi asal lahirnya bahasa Indonesia? Dalam perkembangan sejarah bahasa Indonesia, itu terdiri dari 3 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa untuk berinteraksi dan berkomunikasi pada zaman tersebut. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa sejak zaman Sriwijaya. Di sini bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat digunakan dan dipahami dalam perdagangan oleh berbagai suku yang memiliki bahasa berbeda. Sehingga dengan demikian bahasa Melayu menjadi lingua franca dalam bahasa perdagangan. Dengan demikian bahasa Melayu menjadi cepat tersebar ke berbagai daerah di Nusantara. Faktor yang kedua, bahasa Melayu praktis dan sederhana. Bahasa Melayu berbeda dengan bahasa suku lainnya yang ada di Indonesia. Seperti bahasa Jawa, itu mengenal yang namanya undak-usuk atau strata sosial dalam pengucapan. Contohnya, kita berbicara kepada orang tua itu sangat berbeda ketika kita berbicara dengan teman sebaya. Itulah yang membedakan bahasa Melayu dengan bahasa suku lainnya yang ada di Indonesia. Bahasa Melayu ini bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti serta praktis penggunaannya. Maka dari itu banyak sekali orang zaman dahulu lebih mengerti atau memilih untuk menggunakan bahasa Melayu dalam kegiatan sosialisasi atau perdagangan dan berinteraksi. Yang ketiga, sebagai kebutuhan politik. Untuk mengatasi perbedaan bahasa di Indonesia, Indonesia harus memilih salah satu bahasa dari ratusan bahasa ibu yang dimiliki oleh suku-suku tersebar di Nusantara. Karena dengan memilih salah satu bahasa ibu sebuah suku, hal itu akan menimbulkan potensi konflik yang mengakibatkan perpecahan. Maka dengan memilih salah satunya sebagai bahasa Melayu adalah pilihan yang tepat karena mudah dipahami di berbagai daerah di Nusantara maupun luar Nusantara. Namun, perkembangan bahasa Melayu pada zaman tersebut telah berubah dengan zaman yang kita duduki sekarang. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada waktu, yang kedua politik, dan yang ketiga sosial budaya, keempat iptek. Waktu. Pada masa tersebut, bahasa Melayu telah dipakai sejak zaman Sriwijaya. Sehingga bahasa Melayu ini terdiri dari 3 urutan waktu. Yang pertama, masa prakolonial, yaitu pada masa ini terdapat beberapa bukti tertulis mengenai bahasa Melayu tua yang ditemukan di beberapa prasasti. Yang kedua, masa kolonial. Pada masa ini, yakni abad ke-16, orang-orang barat yang sampai di Indonesia, mereka menemukan bahwa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi dalam pergaulan, perhubungan, dan perdagangan.
Yang ketiga, bahasa pergerakan. Masa ini dimulai pada tahun 1901. Pada tahun ini telah disusun ejaan resmi bahasa Melayu, yaitu Van Ophusen, yang merupakan cikal bakal ejaan bahasa Indonesia yang saat itu masih terdapat gabungan dan konsonan untuk membentuk huruf-huruf. Yang kedua, politik. Muatan politik sangat melekat bahkan sejak kelahiran bahasa Indonesia yang paling nyata dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu, proses intimidasi terhadap penjajahan dilakukan oleh sekelompok pemuda yang mengikrarkan 3 ikrar yang sangat bersejarah. 3 poin itu yang salah satunya berisi tentang pengakuan penggunaan bahasa Indonesia, yaitu terdapat pada Ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, kami putra-putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ketiga, sosial budaya. Bahasa Indonesia saat ini digunakan merupakan interaksi dari antar suku yang satu dengan suku lainnya, sehingga terjadilah hasil dari pertemuan sosial budaya inilah yang melahirkan istilah-istilah kebahasaan yang dipahami oleh pemakainya dan kemudian diakui menjadi bahasa Indonesia. Dari kata-kata bahasa daerah seperti Sunda, Batak, Bugis, dan lainnya menjadi satu kesatuan yang dinamakan sebagai bahasa Indonesia. Yang keempat, iptek. Perkembangan bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh teknologi. Namun, demikian banyak teknologi tenaga asing yang masuk ke Indonesia menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para ahli bahasa untuk mencari kata padanan dalam bahasa tersebut. Contohnya, dalam bahasa asing, website dipadankan menjadi laman, handphone itu merupakan bahasa asing dan dipadankan menjadi gawai. Jadi sekarang banyak sekali anak muda yang tidak mengetahui bahasa-bahasa tersebut atau arti dari kata padanan tersebut. Mereka lebih senang menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan menggunakan padanan kata. Perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia ini terbagi dua, perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka dan perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka, pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa penghubung antar bahasa di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan Nusantara maupun luar Nusantara. Sejak zaman dahulu, pada zaman kerajaan itu sudah menggunakan bahasa Melayu. Ditemukan para prasasti yang menggunakan bahasa Melayu itu seperti contohnya Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka, karena bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu pemuda Nusantara berkumpul dalam rapat pemuda yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Maka itu penggunaan bahasa Indonesia sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 15 pasal 36 sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional setelah tercantum di Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ragam bahasa Indonesia terdiri dari 4 unsur utama ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, ada ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara berkomunikasi. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan cara penutur. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan cara pembicara. Dan keempat, ragam bahasa berdasarkan media. Bahasa dengan cara berkomunikasi itu terbagi dua, ada lisan dan tulisan. Ragam bahasa secara lisan itu adalah ragam bahasa yang dituturkan dengan indera, mulut, atau adanya tindakan ucapan. Jadi, ragam lisan ini digunakan secara langsung untuk berinteraksi. Sedangkan ragam tulis itu bahasa tertulis yang dituangkan melalui simbol-simbol atau tulisan. Contohnya seperti untuk menuangkan ide-ide terhadap artikel, novel, cerpen, dan lain sebagainya. Dua, menurut cara pandang penutur, itu terbagi dua, ada idiolek dan dialek. Idiolek merupakan ragam bahasa yang dimiliki seseorang atau bisa dikatakan variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Contohnya, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Sebelum kita
berkomunikasi, tentulah kita harus memikirkan ucapan apa yang akan kita sampaikan, gaya bahasa seperti apa, susunan kalimat seperti apa. Itulah yang merupakan ragam bahasa idiolek. Sedangkan ragam bahasa dialek itu bahasa atau variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat suatu tempat atau suatu daerah. Contoh, bahasa Betawi dengan bahasa Batak tentulah berbeda. Jadi, jika ada orang yang bertemu antara orang Betawi dengan orang Batak, tentu mereka tidak bisa menggunakan bahasa Batak menggunakan bahasa Betawi, Betawi menggunakan bahasa Batak. Jadi, kita mempunyai ciri khas bahasa daerah masing-masing yang harus kita pahami. Yang keempat, ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, ragam bahasa bervariasi atau berbeda-beda, tergantung bagaimana cara kita menyampaikannya yang dilakukan oleh penuturnya. Ragam bahasa ini adalah variasi yang digunakan berdasarkan tingkat penggunaannya. Namun, di balik itu juga bahasa ada yang berdasarkan tingkat keformalannya. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, bahasa baku digunakan pada situasi penting, misalnya pengambilan sumpah presiden. Yang kedua, bahasa resmi digunakan pada situasi formal, misalnya rapat dinas. Yang ketiga, ragam bahasa usaha digunakan untuk pembukaan atau pembicaraan tentang usaha. Yang keempat, ragam santai digunakan pada situasi santai, misalnya berbicara dengan teman sekolah atau teman kampus. Dan yang kelima, ragam akrab digunakan kepada orang yang sudah akrab, misalnya berbicara kepada keluarga. Yang kelima, ragam bahasa melalui media. Ragam bahasa melalui media ini hampir sama cara penggunaannya dengan ragam bahasa cara berkomunikasi yang terbagi dua, yaitu lisan dan tulisan, di mana ragam bahasa lisan ini digunakan secara langsung atau bertatap muka. Bukan hanya dengan cara itu saja, bahasa lisan juga bisa digunakan dengan jarak jauh melalui media sosial yang kita punya seperti WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Ragam bahasa melalui alat ucap inilah dinamakan dengan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan akan memanfaatkan tulisan dengan huruf-huruf sebagai unsur dasar yang dinamakan ragam bahasa tulis. Adapun ciri-ciri dari bahasa lisan, yang pertama memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua tergantung pada situasi, kondisi, dan waktu. Yang ketiga tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat berlangsung cepat. Yang kelima sering berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam kesalahan dapat langsung diperbaiki. Yang ketujuh dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik wajah, serta intonasi. Sedangkan ragam bahasa tulisan itu terdiri dari menuangkan simbol-simbol yang kita miliki ke dalam bentuk tulisan. Jadi, ciri-ciri dari ragam tulisan ini tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak bergantung situasi, kondisi ruang dan waktu, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, kesalahan tidak dapat diperbaiki, tidak dibantu dengan gerak tubuh seperti mimik wajah, dia dibantu dengan melalui tanda baca. Jadi, setelah kita mengetahui kelima ragam bahasa tersebut, maka kita harus bisa menggunakan bahasa sesuai kebutuhan dan kondisinya. Jika kita ada di rumah, maka kita menggunakan ragam bahasa berbentuk akrab, di mana karena keragam tersebut digunakan untuk keluarga yang merupakan kerabat akrab kita. Kalau misalnya kita ada di sekolah atau di kampus, kita itu menggunakan bahasa yang santai saja, karena kan dengan teman sekolah atau teman kampus. Nah, kalau kita ada berada di acara formal, maka kita harus menggunakan bahasa formal, bukan menggunakan bahasa santai, karena itu merupakan acara resmi. Sama halnya ketika kita ingin membuat surat, itu harus menggunakan bahasa formal agar mudah dipahami dan mudah dimengerti. Dan penggunaan bahasa itu juga harus digunakan oleh hal-hal yang positif, jangan menggunakan hal-hal yang negatif, karena
hal-hal positif itu akan mudah dicerna dan mudah dipahami. Banyak sekali sekarang anak-anak zaman sekarang menggunakan bahasa semena-mena, menempatkan bahasa dengan cara tidak layak. Banyak sekali ucapan-ucapan yang tidak semena-mena atau tidak senonoh untuk diucapkan. Bahkan kepada orang tua pun mereka bisa berkata yang tidak sopan. Artinya mereka bisa berkata yang kasar. Padahal kita sudah tahu kan orang tua itu adalah atasan kita, harus kita hormatin. Maka kita harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang baik, yang sopan. Ini tidak, mereka seakan-akan menganggap bahwasanya orang tua teman kita. Dari situ kita juga harus bisa meletakkan situasi dan kondisi mana harus kita gunakan bahasa tersebut. Jangan asal ucap, jangan asal cakap juga, karena bahasa itulah sebagai penentu dalam kepribadian diri kita. Jadi ingat, bahasa adalah jiwa bangsa yang harus ditaati. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sangat penting dalam hal persatuan dan kesatuan yang terdapat dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, tepatnya pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Hal ini kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 yang dinyatakan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu kedudukan secara nasional dan kedudukan secara kenegaraan. Kedudukan secara nasional itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang sedemikian bangsa Indonesia, kita harus bangga menjunjung dan mempertahankannya. Sebagai realisasi dari kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, maka harus memakainya tanpa ada rasa rendah diri, malu, dan tidak acuh. Kita harus bangga memakainya dengan memelihara dan mengembangkannya. Kedua, sebagai identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bahasa Indonesia. Hal ini berarti jika kita menggunakan bahasa Indonesia, maka kita akan dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu sifat, tingkah lakunya, wataknya sebagai warga negara bangsa Indonesia. Kita harus bisa menjaga jangan sampai ciri kepribadian dan tidak tercerminkan di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan gambaran terhadap bahasa Indonesia yang sebenarnya. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu. Dengan fungsi ini memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam akan budaya dan latar belakang sosial dan bahasanya dapat bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa senasib dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia yang aman. Keempat, sebagai alat penghubung antar budaya Nusantara. Manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Sehingga walaupun ia daerah berbeda, namun memiliki bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga lancarnya komunikasi itu tentu saja membuat segala sesuatu menjadi lancar dan dapat berkembang dengan baik dari segala frekuensi sosial budaya dan lain sebagainya. Sebagai bahasa kenegaraan juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Bukti bahwa ini sebagai bahasa resmi kenegaraan terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36. Mulai saat itu bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Kedua, sebagai bahasa pengantar resmi di dunia pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai dalam dunia pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar, materi pelajaran bahasa Indonesia bersedia menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing.
Apabila hal ini dilakukan, maka akan sangat membantu peningkatan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Penggunaan bahasa Indonesia juga mendukung pada pendidikan multikultur yang ada pada masyarakat perkotaan yang sangat dominan, sehingga dari manapun asal suku anak tersebut maka dapat memahami pelajaran karena menggunakan bahasa Indonesia. 3. Sebagai bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional, kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintahan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, hendaknya diadakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Tujuan dari pemanfaatannya dan peningkatan mutu tersebut agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh masyarakat. Yang keempat, sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemerintahan, ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Kebudayaan nasional yang beragam berasal dari masyarakat yang beragam pula. Dalam penyebarluasan ilmu dan teknologi agar terjangkau pemakaiannya lebih luas, penyebaran ilmu teknologi baik melalui buku-buku, majalah, maupun media cetak lain hendaknya menggunakan bahasa Indonesia. Pelaksanaan ini mempunyai hubungan timbal balik dengan fungsinya sebagai bahasa ilmu yang dirintis lewat lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa memiliki fungsi. Fungsi ini terbagi ke dalam fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum ini terdiri dari 4 rangkaian. Yang pertama sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Bahasa sarana untuk mengungkapkan gagasan. Melalui bahasa kita dapat menyalurkan secara terbuka pikiran kita. Dengan demikian, apapun hal yang hendak disampaikan akan dapat diterima oleh siapapun. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, seorang membutuhkan bahasa. Bahasa merupakan sarana agar yang ingin kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik, diterima, dan mudah dipahami. Penyampaian tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni secara verbal maupun non-verbal. Secara verbal berkaitan dengan komunikasi langsung atau lisan, sedangkan non-verbal berkomunikasi yang dilakukan secara tertulis atau tulis. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa non-standar atau tidak resmi pada saat berbicara dengan teman-teman yang menggunakan bahasa standar atau resmi pada saat berbicara ketika ada suatu acara-acara formal. Kemampuan untuk menentukan pilihan ragam bahasa tertentu akan sangat membantu untuk berintegrasi di dalam masyarakat. Selain itu, dalam rangka beradaptasi sosial, kemampuan menguasai bahasa daerah setempat di mana orang tersebut tinggal itu juga merupakan salah satu dari beradaptasi. Sebagai ilustrasi, seseorang yang tinggal di Amerika, jika ia pandai berbahasa Inggris, maka ia akan cepat mengenali dan berinteraksi dengan warga sekitar atau masyarakat sekitar tempat ia tinggal. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Bahasa seringkali dikaitkan dengan kepribadian seseorang. Bagaimana seseorang menggunakan bahasa akan terlihat bagaimana pandangan hidupnya. Hal ini dilihat bagaimana tuntutan seseorang yang berpendidikan akan jauh lebih bagus bahasanya dibanding dengan orang yang tidak berpendidikan, karena dia masih mempunyai adab atau perilaku yang sopan dan baik, tutur katanya. Sedangkan orang yang tidak berpendidikan tentunya tidak mempunyai kriteria-kriteria tersebut. Oleh karena itu, bahasa dijadikan sebagai parameter perkembangan sosial. Yang terakhir, fungsi khusus. Terdiri dari 4 juga. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.
Komunikasi dengan makhluk sosial itu adalah salah satu sebagai hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal maupun non-formal. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi belaka, melainkan juga sebagai dalam karya sastra, seorang mampu menyampaikan perasaan estetikanya dalam pengalaman dan menggunakan bahasa sebagai mediumnya untuk dituangkan dalam karya-karya sastra seperti puisi, seperti cerpen, novel, naskah drama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Bahasa menjadi bukti penting dari peradaban manusia. Kemajuan peradaban suatu bangsa, yakni Yunani maupun Romawi, dapat terekam sejarahnya karena penggunaan bahasa dan tradisi yang mereka lakukan. Sejarahnya karena penggunaan bahasa terjadi pada sejarah Melayu kuno yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi. Namun, karena perbedaan bahasa dan simbolnya yang masih rumit, maka untuk dapat menikmati dan mempelajari semua bukti peradaban masa lalu, tidak ada cara lain selain mempelajari bahasa tersebut. Yang terakhir, mengeksploitasi iptek. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia, serta akal pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Adanya bahasa mampu membuat mereka dapat mengeksploitasi segala keingintahuannya mengenai berbagai aspek kehidupan, sehingga lahirlah teknologi yang selalu hadir untuk mempermudah kehidupan. Bahasa juga membuat teknologi ini dapat dinikmati untuk menyebar ke berbagai sudut dunia. Maka saat ini dapat dipastikan bahwa tak ada orang yang tak mengenal yang namanya teknologi seperti handphone dan tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, bahasa banyak sekali melalui perubahan-perubahan yang dilalui pada saat itu. Dengan penggunaan bahasa yang kita gunakan sekarang jauh berbeda dengan bahasa zaman dahulu. Maka dari itu, mari sama-sama kita mencintai bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Jangan pernah melupakan bahasa ibu kita jika kita sudah bisa mempelajari bahasa lainnya. Karena ada semboyan yang mengatakan, cintai bahasa Indonesia, pelajari bahasa asing, dan budayakan bahasa daerah. Dengan begitu, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang sejak abad ke-7. Bahasa Melayu yang sejak zaman itu dipergunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan, bukan hanya di Pulau Nusantara, melainkan di seluruh Asia Tenggara. Awal penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa juga ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 1928 pada Hari Sumpah Pemuda, dan pada tanggal 14 Agustus 1945 bahasa Indonesia secara resmi diakui keberadaannya dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan bahasa Melayu kaitannya erat dengan bahasa Indonesia karena bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, sebagai bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu juga disebut sebagai bahasa yang sederhana karena mudah dipelajari dan mudah dipahami. Bahasa Melayu juga tidak mengenal namanya unda-usuk atau adanya strata sosial dalam pengucapan. Bahasa Melayu juga punya kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Kedudukan fungsi bahasa Indonesia hampir sama dengan bahasa Melayu karena memiliki fungsi dan makna yang sama pada kala itu, di mana sebagai alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Banyak juga ragam bahasa yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu kita harus bisa menggunakan sesuai pada tempatnya, situasi dan kondisi di mana kita berada. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, karena sesungguhnya bahasa itu indah
Bahasa itu memiliki makna dan arti setiap pengucapannya. Gunakanlah bahasa yang baik dan benar agar mendapatkan hasil yang maksimal pula. Dan ingat pula bahwasannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, di mana kita terdiri dari berbagai macam suku, budaya, adat yang berbeda-beda. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita bisa bersatu dan berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan bahasa yang sama, tanpa mengenal adanya perbedaan di antara kita sebagai warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau Nusantara. Sekian hasil dari video saya mengenai sejarah perkembangan bahasa. Jika ada kurang atau kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.